أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa sahabat Al-Quran azani Allah wa iyyakum jami'an. Melanjutkan pembahasan fasahatul lisan pada bab sifatul huruf, dan kita sudah masuk di bagian akhir dari sifatul huruf, yaitu pada poin al-ghunnah. Sebagian ulama memasukkan ini ke dalam poin sifat huruf dan sebagian tidak memasukkannya, ya, karena sudah dibahas di makhraj al-khayshum, ya. Taib, kita akan membahas poin yang ke-8 dan bahkan nanti kita akan menambah poin sifatul huruf ini dengan 2 poin tambahan selain pendapat al-Imam al-Jazari insyaallah. Taib, al-ghunnah yaitu sautun fil khayshum secara bahasa, atau suara yang masuk ke rongga hidung. Adapun secara istilah, ghunnah adalah sautun yakhruju minal khayshum wa takunu tabi'atun lin nuni wal mim. Keluarnya suara dari rongga hidung yang menyertai huruf nun dan mim. Ya, jadi huruf mim dan nun inilah 2 huruf yang menjadi sifat ghunnah, yang ada padanya sifat ghunnah. Jadi huruf yang mempunyai sifat ghunnah, yang mempunyai sifat dengung, yang boleh masuk ke rongga hidung bunyinya hanya mim dan nun saja. Selain mim dan nun termasuk huruf ain, nggak boleh masuk ke rongga hidung bunyi huruf suaranya. Jadi ketika mengucapkan mim dan nun, pasti bunyi suaranya akan masuk rongga hidung secara otomatis, mau itu berharokat, mau sukun dan seterusnya. Contoh misalnya mabimu, nadidu, ab, ya pasti masuk. Mamimu, naninu, an, ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, dan ghunnah ini terjadi pada beberapa keadaan, yaitu ghunnah musyaddadah, inna, imma, dan seterusnya. Idgham bi ghunnah misalnya may yaqulu, ya, dan seterusnya. Pada lafaz irkam ma'ana, ya, mim dan nun idgham mislain, ya. Iqlab, ikhfa haqiqi, ikhfa asy-syafawi. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, ketika kita mengucapkan bunyi huruf mim dan nun, baik di semua yang terjadi, yaitu pada idgham bi ghunnah, idgham mislain, iqlab, ikhfa, dan seterusnya, pasti bunyinya masuk rongga hidung, ya. Dan itulah tempatnya huruf ghunnah. Nah, pemirsa azani Allah wa iyyakum jami'an, perlu kita ketahui, ya, apa tingkatan ghunnahnya, ya, tingkatan ghunnahnya, tingkatan dengungnya, yang paling sempurna dan yang sangat kurang. Pertama, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Dr. Rihab Muhammad Mufid dalam bukunya Hilyatut Tilawah, bahwasanya tingkatan ghunnah itu ada 4. Yang pertama, akmalu ma takun, paling sempurna. Kapan? Ketika huruf mim dan nun bertasydid, ya, sempurna. Amad, nggak bisa diucapkan kalau misalnya ditutup rongga hidung. Amad, nggak bisa diucapkan, itu paling sempurna, masuk ke rongga hidung semua. Amanna Muhammad, nggak bisa diucapkan, ya. Kalau ditutup rongga hidung. Muhammad, kam min fi'ah, ya. Khairan yarah, masuk karena tanwin bertemu dengan ya, maka ya-nya dibaca dengan tasydid, ya. Khairan yarah, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian yang kedua, sempurna. Yang tadi paling sempurna masuk ke rongga hidung. Yang kedua sempurna, ya, yaitu sebagiannya tidak langsung bunyinya ya. Karena banyak yang bertanya kepada kami, apakah bunyi huruf ikhfa itu semuanya? Tidak, sesuai dengan hurufnya, sesuai dengan makhrajnya. Kalau dia makhrajnya ikhfa yang posisinya jauh, maka dia langsung ditekan ke makhrajnya. Kalau tidak, maka tidak. Jadi sedikit lebih ringan, lebih pendek dari sebelumnya, ya. Contoh misalnya waliman sabara, masih bisa kita mengucapkannya kalau ditutup rongga hidung. Mansura, tidak mansura. Tarmihim bihijarah min
ba'di. Ya, itu tingkatan sempurna. Kemudian kurang ya. Kurang ketika nun dan mim yang sukun bersifat izhar. Ya, cukup dia diperjelas saja huruf nun sudah tidak ditahan, sama sekali tidak ditahan ya. Jadi kalau yang pertama ditahannya lebih lama, yang tasydid amanna Muhammad kam min fi'ah khairan yarah. Nah, kemudian ketika nun dan mim yang ikhfa maka dia lebih pendek ya. Waliman sabara mansura. Nah, ketika izhar maka dia lebih pendek lagi, naqis atau kurang malah disebutkan. Karena cuma memperjelas nunnya saja. Tapi tetap aja gunnahnya. Bukan berarti harus tidak ada gunnah sama sekali, tidak. Nah, ini yang kadang salah paham sebagian sehingga ketika membaca an'amta alaihim dia menahan suaranya. Maka jatuh ke dalam kesalahan menjadi saktah. Kalau sudah menjadi saktah, ini beda pembahasan lagi nanti. Dia membaca siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Ini namanya saktah. Menahan sejenak tanpa mengambil nafas, ini namanya saktah. Tapi berkesinambung saja, sempurnakan gunnahnya pada huruf izhar ini tanpa harus memanjangkan. Cukup memperjelas nun. An'amta alaihim. An'amta alaihim wa an'amta alaihim ghairil maghdubi an'amta alaihim ghairil. Ya, jadi cukup seperti itu. Nah, tingkatan yang sangat kurang anqasu ma takun yaitu ketika nun dan mim berharokat. Ada nungung? Ada, cuman dia sangat kurang, cuman sekedar setelah nah udah ketika itu saja bunyinya. Setelah itu sudah bukan gunnah. Wa namariq wala nasir nahnu dan seterusnya ketika dia berharokat. Jadi tingkatan panjangnya ditahannya lebih lama. Yang pertama ketika tasydid, yang kedua ketika ikhfa, yang ketiga berikutnya lebih kurang ketika izhar dan sangat kurang ketika dia berharokat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita ketemu di episode berikutnya di dalam pembahasan sifatul huruf tambahan insyaallah. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.